Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sabila Wiranti dengan NIM 2103297. Nah, adapun tujuan saya melanjutkan video ini yaitu untuk memenuhi atau melengkapi tugas dari manajemen mutu produk pertanian. Nah, saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Wahyu yang telah memberikan saya tugas ini sehingga saya dapat mengukur sampai mana kemampuan saya dalam memahami pembelajaran ini yang telah Bapak sampaikan di kelas. Nah, adapun tema kita pada hari ini yaitu tentang hazard analysis Criteria Control Point atau yang sering disingkat dengan HACCP. Nah, sebelum kita melanjutkan materi ini, terlebih dahulu kita mengetahui apa sih itu Hazard Analysis Criteria Control Point. Hazard Analysis Criteria Control Point adalah suatu sistem jaminan mutu yang mendasarkan kepada kesadaran atau penghayatan bahwa hazard bahaya dapat ditimbulkan pada berbagai titik atau tahap produksi tertentu, tetapi dapat dilakukan pengendalian untuk mengontrol bahaya-bahaya yang timbul tersebut dengan cara menggunakan metode HACCP ini. Metode HACCP ini dikembangkan di Amerika pada akhir tahun 1960-an. Jadi sejarahnya yang dengan tujuannya untuk mengembangkan sebuah sistem yang dapat menjamin keamanan pangan bagi para astronot NASA. Metode ini yang pertama kali dikembangkan oleh Pillsbury Corporation. NASA dan Laboratorium Angkatan Darat USA atau Amerika. Jadi sistem HACCP ini pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat. Inilah dasar atau sejarah dari ilmu HACCP ini untuk menjamin keamanan pangan bagi para astronot yang akan pergi ke luar angkasa. Sudah sekitar kurang lebih dari 60 tahun lamanya HACCP ini telah ditemukan. Kunci utama dari metode HACCP ini adalah antisipasi bahaya dan identifikasi titik pengawasan dan mengutamakan kepada tindakan pencegahan daripada pengendalian kepada pengujian produk akhir sistem jaminan keamanan pangan yang zero risk atau tanpa resiko, tapi dirancang untuk meminimalisir resiko bahayanya keamanan produk pangan. Setelah itu sebenarnya ada 12 prosedur yang ada dalam pasar. Tapi 12 prosedur itu dibagi dalam 5 langkah awal atau 5 langkah pembangunan dari metode HACCP ini dan 7 prinsip HACCP. Nah,
Yang pertama itu ada 5 langkah untuk membangun metode HACCP ini. Adapun langkahnya yaitu yang pertama membentuk tim HACCP. Yang kedua, membuat deskripsi tentang produk. Yang ketiga, identifikasi rencana pembangunan. Yang keempat, menyusun diagram alir proses. Dan yang kelima, verifikasi diagram alir di lapangan. Nah, jadi langkah yang pertama, assembling HACCP, tim atau membentuk tim dalam HACCP. Perlu diketahui dalam langkah pertama ini kita harus membangun tim yang mempunyai multidisiplin. Jadi bukan hanya 1 orang atau 10 orang, hanya mempunyai 1 disiplin dalam penerapan ilmunya. Contoh, kita tidak boleh membangun tim HACCP hanya orang-orang yang ada di divisi Quality and Food Safety, tapi kita harus merangkul divisi lainnya seperti divisi Production, divisi Sales, Purchasing, atau Procurement, DVT Engineering dan Maintenance, yang bisa kita tambahkan inovasi dan research and development. Bisa kita juga tambahkan di bidang supply chain dan logistik manajemen. Dan kita juga bisa tambahkan divisi marketing. Misalnya, maksudnya kita bisa menambahkan divisi marketing misalnya. Nah, dan kita tidak lupa harus ada topengnya dengannya atau direkturnya yang juga ikut turun tangan menjadi ketua tim dari program HACCP yang kita bentuk ini. Jadi semuanya ada dalam satu komando. Yang kedua kita harus mengenalkan apa deskripsi produk kita. Apa sih yang kita buat? Kita mau buat produk nih, misalnya orange juice, komposisinya misalnya air, jeruk, plus misalnya pewarna makanan, dan kita bisa juga tambahkan pengawet buatan yang khusus buat makanan. Spesifikasinya misalnya yang bebas gula dan pemanis buatan. Temperatura misalnya 10-20 derajat Celcius. Dan misalnya kita bisa minum di botol karton atau botol plastik atau headpan plastik. Headpan nomor 2 ya HDCP polycemen etilen. Lebih mungkin deskripsi akhirnya lebih rinci, lebih bagus untuk target konsumen, bisa diminum oleh semua orang dengan reflection atau batasan di atas 3 tahun, bisa minum langsung dari kemasan, dan tidak cocok untuk pasien dengan kondisi kesehatan tertentu. Contohnya, tidak cocok untuk ibu yang sedang hamil atau sedang menyusui misalnya. Lagi tidak cocok dengan orang yang alergi. Kita bisa melihat dari standar yang ada di peraturan perundang-undangan. Baunya keempat, diagram alis. Proses ini membuat alir dan paralel dari panen jeruk, transportasi, penyimpanan, dan proses pembuatannya di pabrik.
Nah, yang kelima itu lebih kasih diagram alir, jadi melakukan audit secara berkala untuk menjamin mutu dan keberlangsungan, bahwasanya semua proses produksi berjalan sesuai dengan diagram alir. Proses tanpa ada kendala. Inilah 5 tahap awal yang dilakukan dalam membentuknya tim HACCP. Dulu yang pertama kali contohnya ini lemon yang bisa aja kita pakai orange juice biasanya yang dianggap saja ini jeruk, nantinya kita masukkan ke dalam proses pencucian atau nanti di washing. Ada water tank buat supplier untuk pencucian buah, dan setelah washing machine ada bak pencuciannya kita akan masukin ke streaming bin itu atau pengayakan, atau bisa dibilang untuk penyaringan. Jadi antara jeruk-jeruk yang sudah bersih ya nantinya disaring atau dikupas. Setelah dikupas baru nanti akan dibandingkan misalnya misalnya nanti ada kurangnya, ini bisa ditambahkan oleh misalnya kurangnya air bisa ditambahkan dengan water tank. Juga air yang sudah memenuhi standar gold wedding misalnya ya dengan komposisi 70% jeruk, 30% air. Contoh lainnya misalnya baru nanti ada di filtering untuk memisahkan antara bulir-bulir ampas dengan air jusnya yang telah difilter akan di streaming lagi. Baru itu di streaming kembali untuk melihat jika benar-benar sudah pur atau murni, yang baru dipanaskan menggunakan heat exchanger dengan metode pasturasi, misalnya di dalam suhu 120 derajat Celcius. Dengan waktu ini temperaturnya dengan waktu ini temperaturnya dengan waktu misalnya 2 menit, yang mungkin untuk pasteurisasi misalkan baru kita di pendinginan ini juga kita menggunakan replay air, atau misalnya dikontakkan dengan air proses yang untuk mendinginkannya. Jadi reverse dari pipanya seperti di messenger gitu. Nah, selanjutnya itu contoh lainnya itu seperti kita tambahkan lagi pengawet yang pewarnanya misalnya misalnya berasal dari pewarna sunset orange SCF, dan pengawetnya itu misalnya natrium benzonat.
di mixer, baru akan dipompakan dan masukkan ke pasteurisasi lagi untuk didinginkan dan baru di filling dan botol casing ya. Inilah proses sederhana. Contohnya yang untuk diagram alih proses dan pembuatan jus jeruk, baru kita lanjutkan ke tahap 7 prinsip HACCP. Yang pertama, melakukan hazard analysis atau analisis bahaya. Bahaya itu terdiri dari bisa dari biologi, fisika ataupun kimia. Contohnya bahaya biologi, misalnya bakteri inilah yang paling umum. Misalnya juga bisa E. coli atau salmonella dan lain sebagainya. Ayo kita harus mengacu pada Undang-Undang BEKAM untuk mengetahui ataupun Kemenkes yang ada produk yang ayo kita mengacu kepada perundang-undangan BEKAM untuk mengetahui ataupun Kemenkes ya, agar produk kita terbebas dari bakteri yang bahaya fisika. Kita pastikan tidak ada kontaminasi material asing seperti misalnya rambut pekerja atau baut atau mur yang ada di peralatan dan lainnya. Kontaminasi kimia itu misalnya seperti contohnya itu ada bahan-bahan lain yang tidak diizinkan masuk seperti di mixer ini kan ada pengaduk yang seperti di mixer ini kan ada pengaduknya kan. Di dalam tangki ini pengaduknya yang mau pakai bevel atau lainnya, pastikan di sini nanti ada pelumas. Jadi pelumas ini harus pelumas yang bisa ada aliran. Pelumas ini misalnya bisa jadi jatuh ya. Biasanya di sini di dalam mixer ini ada motornya kan perlu pelumas. Jadi kalau misalnya kita pakai pelumas yang tidak food grade atau lain istilah yang boleh dipakai di rumah, jadi kalau misalnya pelumas itu bocor dan tidak sengaja jatuh sedikit ke dalam makanan atau minuman, itu masih boleh dimakan dan dapat ditoleransi. Tetapi jika yang jatuh itu terlalu banyak, maka tidak dapat ditoleransi atau dikonsumsi. Itu dapat membahayakan kesehatan bagi si konsumennya. Menentukan kriteria control point atau titik kendali kritis. Contohnya titik kendali kritis yaitu temperatur atau waktu pasteurisasi atau misalnya komposisinya berapa banding berapa gitu kan. Menetapkan kriteria limit batas kritisnya. Itu sama aja atau hampir sama. Setelah kita menentukan ini, temperatur, suhu, waktu kita
langsung tentukan limitnya, misalnya suhu yang bisa ditoleransi dalam pasteurisasi agar kita berhasil mengontrolnya di antara range 100 sampai 120. Jika kurang atau lebih, produk akan mengalami kegagalan dan lainnya. Baru setelah kita menetapkan kriteria limit, kita mencoba sistem pemantauan atau monitoring. Monitoring ini kita berarti ada form checklistnya ya. Apa saja yang kita pantau dari proses ini. Jadi ada orang yang bertugas untuk memantau selama proses berlangsungnya tahap kelima ini. Berlangsungnya tahap pembuatan jus ini kan. Yang kelima itu menetapkan tindakan koreksi. Jadi kalau misalnya ada dipantau, kita adain kurangnya dari program yang telah ditentukan, baru kita harus tahu apa saja tindakan pembenaran yang harus kita lakukan. Contohnya ada penyimpangan dalam proses, misalnya ada jeruk yang kurang bagus, berarti harus diapain dan dilakukan tindakan seperti apa. Nah, di sini tindakan koreksinya bisa saja kita eliminasi atau langsung buang. Kita buang jeruk yang kurang bagus itu karena nantinya akan mempengaruhi produksi dari akan mempengaruhi output dari jeruk tadi itu, dan itu tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, hanya jeruk yang memenuhi standar Bucharest mutu aja yang baru bisa kita produksi. Tetapi jika jeruknya tidak memenuhi standar kualitas mutu atau tidak memenuhi standar, biasanya diganti lagi suppliernya. Kita akan cari supplier yang benar-benar maksud jeruknya itu yang fresh dan juga bagus, dan tidak banyak yang busuk atau rusak. Contohnya ya tinggal koreksinya. Contohnya itu kita tinggalkan koreksinya. Untuk prosedur verifikasi, jadi verifikasi ini semua sudah benar ya. Kita coba bikin form, kita checklist. Misalnya temperatur sudah bagus, waktu proses berjalan dengan lancar, tidak ada kendala ini. Seperti verifikasi bedanya yang dilaporkan oleh seorang pengawas itu kita bisa lihat ke lapangan dan terjun langsung, dan kita bisa bandingkan laporan dengan kondisi fakta yang ada di lapangan. Baru kita dokumentasi ini bisa dengan kita membuat surat dalam bentuk kertas. Kalau misalnya pada tanggal sekian proses berlangsungnya dengan normal, tanda tangannya pengawas, atau juga kita bisa dalam bentuk
atau juga kita bisa ambil dalam bentuk foto atau video prosesnya. Jadi nanti hazard analysis criteria control point itu adalah analisis titik bahaya dan tidak menentukan prosedur monitoring, analisis kebaikan, dan juga verifikasi untuk manfaat dari HACCP. Nah, selanjutnya itu untuk memanfaatkan HACCP, yang pertama menjamin keamanan pangan dengan 12 angka tersebut. Bisa dipastikan bahwa makanan yang kita produksi terjamin kualitasnya dan kesehatannya. Yang kedua, memberikan bukti sistem produksi dan penanganan produk yang aman. Ketiga, memberikan kepuasan pada pelanggan akan konformitasnya terhadap standar nasional maupun internasional. Yang keempat itu memberikan rasa percaya diri kepada produsen akan jaminan keamanan pangan. Yang kelima itu mencegah kasus keracunan pangan, sebab dalam penerapan sistem hazard bahaya dapat didefinisikan secara bahaya dapat diidentifikasi secara dini. Dan yang keenam itu mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan produksi atau ketidakamanan pangan. Bahaya yang akan dikontrol biasanya adalah bahaya yang timbulkan secara biologi, fisika, ataupun kimia. Inilah yang menjadi titik kontrol dalam biologi, fisika, dan kimia. Prinsip keamanan pangan dan pemahaman mengenai prinsip HACCP atau Hazard Analysis Criteria Control Point. Yang pertama adalah pengertian keamanan pangan. Yang kedua, pengertian dari HACCP. Yang ketiga, langkah-langkah dari HACCP. Dan yang keempat, pengertian CCP. Keamanan pangan sendiri adalah suatu cara untuk menjaga pangan dari adanya bahaya yang dapat menyebabkan keracunan serta dampak negatif bagi manusia. Terdapat 4 faktor keamanan pangan, yaitu yang pertama, tempat pengolahan. Jadi tempat pengolahan itu harus yang higienis ya teman-teman. Jika tempatnya sudah tidak higienis, maka output yang dihasilkan itu dapat diragukan. Jika membahayakan keamanan pangan sendiri. Yang kedua, peralatan yang digunakan dalam proses produksi itu juga harus aman, harus bersih dan tidak terkontaminasi oleh bahan yang berbahaya sehingga makanan dapat aman. Yang ketiga, bahan pangan yang digunakan harus aman dan tidak berbahaya. Dan yang keempat itu, pelaku pengolahan itu sendiri harus dalam keadaan bersih, sehat, dan menggunakan APD atau alat perlindungan diri. Lalu pengertian HACCP atau Hazard Analysis Criteria Control Point adalah suatu program pengawasan, pengendalian, dan prosedur pengaturan yang dirancang untuk menjaga agar makanan tidak tercemar sebelum disajikan. Sistem ini merupakan pendekatan sistematis terhadap identifikasi, evaluasi, dan pengawasan keamanan pangan secara bermakna. Adapun langkah-langkah dari HACCP itu sendiri ada 6 step. Yang pertama, pembentukan tim HACCP sebagai orang yang akan menganalisis, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahayanya. Keamanan pangan yang kedua, mendeskripsikan produk-produk yang akan dianalisis itu harus dideskripsikan baik karakteristik fisik, kimia, maupun biologinya. Yang ketiga itu mengidentifikasi mulai dari kenampakan, tekstur, bau, dan rasanya. Dan yang keempat itu menyusun
Diagram alir. Jadi proses pembuatan produk itu disusun dengan diagram alir agar dapat dievaluasi setiap proses pembuatannya. Lalu langkah yang kelima itu memverifikasi diagram alir satu persatu. Jadi proses itu secara mendetail satu persatu diverifikasi. Dan langkah yang keenam itu mengidentifikasi bahaya yang dapat terjadi pada setiap proses yang ada di Indonesia. Nah, jadi kita pada proses yang sudah kita verifikasi terdapat bahaya. Jadi pada proses yang sudah kita verifikasi terhadap bahaya atau ancaman bahaya atau memerlukan kontrol, itulah yang disebut dengan kriteria control point atau CCP. Jadi kriteria control point itu adalah langkah di mana kontrol dapat diterapkan dan sangat penting untuk mencegah atau menghilangkan bahaya keamanan pangan atau mengurangi tingkat yang dapat diterima. Sedangkan jika suatu proses produksi tersebut tidak berbahaya atau tidak memerlukan penanganan itu mengurangi bahaya atau dia itu sudah safety, maka dia termasuk control point ya teman-teman. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.